Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Nurdiandani dengan NPM 1022033 dari kampus STIS Tembi Bandung, dan saya akan menjelaskan materi terkait pendidikan agama Islam 4. Materinya itu terkait syahadatain. Apa sih syahadatain? Nah, syahadatain ini terdiri dari definisi, kedudukan, proses kehidupan, hubungan rukun iman dan Islam, fungsi, dan hakikat. Yang pertama yaitu definisi. Kata syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna. Ada makna mustarak dan makna muradif. Makna mustarak yakni makna yang diartikan menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Sedangkan makna muradif yaitu lafaz yang menunjukkan satu arti, yakni proklamasi atau pernyataan, sumpah, dan pengakuan atau ikrar. Yang kedua yaitu kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Yang pertama, rukun Islam. Syarat syah melaksanakan syariat, sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim yang telah melaksanakan syahadatain. Jadi tidak sah seseorang melakukan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadatain. 2. Perwujudan al-wala dan al-bara. La ilaha illallah, la ilaha, yakni penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tagut, disebut al-bara, dan illallah, penerimaan ikatan dan loyalitas kepada diri atau sistem Allah, disebut al-wala. 3. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia agar meninggalkan sistem togut dan menerima sistem Allah. Bila seseorang mukmin telah menerima dakwah, maka dia harus melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya yaitu memasuki al-Islam. 4. Akar pohon Islam. Pelaksanaan syariat Islam tanpa diawali pelaksanaan syahadatain ibarat pohon tak berakar. 5. Pondasi bangunan Islam. Hanya ada 3 unsur pokok bangunan Islam, yakni syahadatain, sholat, dan zakat. Unsur keempat dan kelima yaitu haji dan saum merupakan bagian untuk menyempurnakan bangunan Islam. 6. Penjaga hati atau guard spot. Memelihara hubungan atau komunikasi silsilah dengan Allah SWT, yakni bertauhid rububiyah dengan beribadah kepadanya, dan bertauhid mulkiyah, memelihara iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, Rasulullah, hari akhir, dan ketentuannya. Bagian ketiga, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. A. Tahapan kehidupan manusia. Yang pertama, tahapan pertama, kematian pertama. Terdiri dari tahapan nutfah, yakni setelah janin manusia dibuahi oleh sel sperma. Lalu yang kedua ada tahapan alokah, berupa gumpalan darah yang berproses menjadi gumpalan daging. Dan yang terakhir, tahapan mudghah, telah berupa jaringan anggota tubuh. Lalu yang kedua, tahapan kedua, yaitu kehidupan pertama, terdiri dari alam rahim dan alam dunia. Alam dunia ini terdiri dari masa balita, masa anak-anak, masa mumayyiz, dan masa pikun. Yang ketiga yaitu tahapan ketiga, kematian kedua, terdiri dari kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. B. Sikap manusia tentang syahadatain. Yang pertama yaitu yang menerima seruan Rasul, dan yang kedua yang menolak seruan Rasul. Alasan mereka menolak Rasul ialah pendidikan orang tuanya dan pengaruh sikap hidup, yakni prasangka. Kehidupan akhirat nanti manusia akan menjadi 2 kelompok, yakni penghuni syurga dan penghuni neraka. Bagian keempat yakni hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman artinya percaya atau menerima, dan lawannya yaitu kafaro, artinya menolak atau menutupi. 1. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. 2. Iman kepada malaikat Allah. Kedudukan malaikat bertugas salah satunya adalah membantu dan menolong para rasul dan pengikutnya. 3. Iman kepada kitabullah adalah mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar adanya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. 4. Iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah untuk mengejawantahkan aturan Allah di muka bumi. Lalu 5. Iman kepada hari akhir, yakni mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat dengan nanti banyak melakukan amal kebaikan, lalu berusaha beramal yang terbaik. 6. Iman kepada takdir Allah. Takdir adalah ketentuan Allah baik buruknya. Segala sesuatu kejadian di muka bumi, hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rukun Islam. Yang pertama syahadatain, salat, dan zakat. Setelah melaksanakan syariat syahadatain, maka wajib bagi mereka melaksanakan kewajiban selaku muslim, yaitu salat dan zakat. 2. Saum, atau artinya yaitu puasa. Diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-187.
Lalu yang ketiga, haji. Haji adalah berkunjung ke Al-Bait atau Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam menurut Abul Ala Maududi, yang pertama itu iman sebagai akar, lalu yang kedua iman sebagai batang, dan yang ketiga ihsan sebagai buah. Bagian yang kelima yaitu fungsi syahadatain. Fungsi yang pertama yaitu fungsi individual. Yang pertama membebaskan dosa masa lalu. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan, yaitu berdoa memohon ampunan, melalui proses pertaubatan dan pelaksanaan syariat syahadatain. 2. Membebaskan dari segala bentuk penjajahan, yakni kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Yang kedua ada fungsi sosial, terdiri dari ikatan sosial. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Lalu yang kedua, transaksi sosial adalah perjanjian atau komitmen individu terhadap institusi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Yang ketiga, interaksi sosial, interaksi terhadap sesama manusia, antara muslim dengan non-muslim. Yang ketiga, tujuan sosial muslim, yakni tujuan hidup muslim adalah ridho Allah. Lalu yang kedua, mengabdi pada Allah dengan melaksanakan aturan Allah. Dan yang keenam yaitu hakikat syahadatain. Yang pertama ada syahadah uluhiyah, artinya yaitu pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Lafal syahadah uluhiyah ialah yang pertama persaksian, asyhadu dan thayyibah la ilaha illallah. Adapun yang termaksud dalam tauhid uluhiyah yaitu sikap pengakuan seseorang terhadap keesaan Allah, yaitu dengan cara mengorbankan harta, jiwa, pikiran dan hanya untuk Allah. Kemudian ada syirik uluhiyah, yakni sikap yang berkeyakinan dan beranggapan bahwa ada hal selain Allah, seperti mencintai sesuatu atau seseorang yang melebihi cintanya kepada Allah, dan takut kepada selain Allah dan lemah hati dalam menjalankan perintahnya. Hakikat syahadatain juga terdiri dari syahadah kerasulan, disebut juga syahadah mulkiyah, mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah sebagai Malik al-Nas. Lalu ada syahadah ittiba dan syahadah ketaatan, yakni kesiapan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makna persaksian syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, yakni taat terhadap apa yang telah diperintahkannya dan membenarkan apa yang diberitakannya serta menjauhi apa yang dilarang dan diancamnya. Lafal syahadah mulkiyah ialah persaksian atau asyhadu, dan yang kedua itu kalimat kerasulan Muhammad dan Rasul. Terdiri pula dari tauhid mulkiyah, yakni pengakuan tentang kekuasaan atau kerajaan Allah, yang hal ini diwujudkan dengan mengikuti dan mentaati loyal kepada Allah dan Rasulnya, lalu tunduk patuh pelaksanaan aturan Allah dan Rasulnya. Juga syirik mulkiyah, yakni mengakui pada selain Allah sebagai malik atau penguasa. Ada kufur mulkiyah, menolak kerajaan Allah di muka bumi. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Baik, sekian materi dari Pendidikan Agama Islam 4 yang bisa saya sampaikan tentang syahadatain. Terima kasih atas waktunya karena Anda telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan untuk saya terkait materi yang telah saya sampaikan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih kembali atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.